Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur di pagi hari ini kita masih berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan dan kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dinyatakan dalam kehidupan kami bersama. Bersyukur pagi hari ini kami boleh ada menikmati hari yang baru, dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami bersama mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tema renungan kita pagi hari ini ialah akhir perjalanan yang indah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika masa depan tidak pasti dan kita merasa takut, ketika hidup benar-benar terasa berat dan seakan-akan tidak ada lagi harapan, kisah kita mungkin terasa seperti akan segera berakhir. Akan tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa penderitaan tidak pernah menjadi kata akhir. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam nats renungan ini lahir dari pengalaman penderitaan yang nyata. Ia tidak menutupi kenyataan hidup orang percaya bahwa akan ada tekanan, akan ada kebingungan, akan ada aniaya bahkan kejatuhan. Namun dengan bangga juga Rasul Paulus menegaskan bahwa bagi orang percaya itu bukanlah akhir. Nah Bapak, Ibu, Saudara, penindasan, habis akal, dianiaya bahkan dihempaskan tidak akan membuat orang percaya kalah. Akan selalu ada ruang di tengah himpitan persoalan. Harapan orang percaya tidak tergantung pada pengertian manusia, karena di saat akal berhenti, maka iman justru bekerja. Penderitaan bukan tanda bahwa Allah pergi meninggalkan, tetapi justru dalam penderitaan, kehadiran Tuhan yang paling nyata. Manusia bisa menjauh, tetapi Tuhan tetap setia menyertai umatnya. Kita bisa jatuh, gagal, bahkan merasa hancur, namun Tuhan mampu memulihkan, menegakkan kembali, dan memberi kekuatan baru. Ketika hidup tampak tidak menentu, ingatlah kebenaran ini. Kita tidak bisa kalah, kita akan menang pada akhirnya, apapun yang terjadi. Bahkan sekalipun kita kehilangan nyawa, kita akan langsung masuk ke hadirat Allah jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan ketika kita tiba di sorga, kisah kita baru saja dimulai, yakni kisah yang indah. Nah Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita menonton serial drama yang setiap episodenya berakhir menggantung dan membuat kita berpikir bahwa sang pahlawan mungkin tidak akan bertahan? Ketegangan bisa terasa kuat. Tetapi ketika semua episode dari semua musim sudah dirilis, kita tidak akan merasa terlalu tegang karena kita tahu sang pahlawan akan selalu bertahan. Kita tahu setiap episode bukanlah akhir dari kisahnya, karena sang pahlawan akan berhasil keluar dari kesulitan dan melanjutkan ke musim berikutnya hingga ia mencapai puncak kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, begitulah hidup kita. Ketika kita berada dalam keadaan sulit, kita tahu bahwa masa sulit bukanlah akhir dari kisah kita. Kita bisa hidup dengan harapan di tengah krisis ketika kita memiliki perspektif kekal bahwa suatu hari ketika kita bertemu Yesus di sorga, semua rasa sakit, penyakit, penderitaan, kesedihan, stres, dan duka cita kita akan berakhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, seperti apapun perjalanan hidup kita hari ini, jangan putus asa. Itu bukanlah akhir dari kisah kita. Teruslah jalani hidupmu dalam pengharapan bahwa Ia yang memegang kendali atas segala jagat raya ini,
Ia yang memegang hidup dan akan membawa kita pada akhir perjalanan yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi rema dalam sepanjang kehidupan kami bersama. Pelihara dan berkati kami menjalani hari ini. Biarlah kami jalani dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Apa yang kami buat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.